Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Faliqul isbahi wa ja'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Faliqul isbahi wa ja'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarru wa mustawda'. Wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarru wa mustawda'. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i ma'a. Wa
ma waqaf dari nu'a. Fa kharajna bihi nabata kulli syai'in fa kharajna minhu khadira. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Wa jannatin min a'nabin waz-zaytuna war-rumman mushtabihan wa ghayra mutasyabih. Wa jannatin min a'nabin waz-zaytuna war-rumman mushtabihan wa ghayra mutasyabih. Unzuru ila thamarihi idza asmara wa yan'ih. Unzuru ila thamarihi idza asmara wa yan'ih. Inna fi dzalikum la ayatil liqaumin yu'minun. Inna fi dzalikum la ayatil liqaumin yu'minun. Yang di ayat 85 Jidwatilu. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Faliqul isbahi wa ja'alal layla sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda'. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'an fa kharajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu
mutarakibah wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah wa jannatin min a'nabin waz-zaytuna war-rummana mustabihan wa ghayra mutasyabih unzuru ila thamari idza athmara wa yan'i inna fi dzalikum la ayatil liqaumin yu'minun. Innallaha sesungguhnya Allah faliqu dia yang membelah falak temulah al-habbi biji-bijian wan nawa benih baik biji yang berupa benih atau biji yang berupa kacang-kacangan yang bisa langsung dimakan. Kenapa disebut membelah? Ya karena memang buah-buahan itu, biji-bijian itu belah atau bisa dibelah, bisa dimakan, tidak keras seperti besi. Termasuk membelah di sini membuka kulit-kulitnya, ya, atau membelah ranting dahan sehingga keluar biji-bijian. Itu tidak dilakukan oleh petani. Petani mangan melakungkul ngajadikeun nama Gusti Allah. Yukhriju dia yang mengeluarkan al-hayya minal mayyit, yang hidup dari yang mati. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang hidup contohnya ayam minal mayyit dari telur dari ayam yang mati dari yang hidup, atau manusia dari sperma dan sperma dari manusia. Atau al-hayya minal mayyit, di sini al-hayya itu selalu digambarkan sebagai orang beriman. Wa may yastawil ahya walal amwat innallaha innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a. Itu yang dimaksud yang mati di sana orang-orang kafir karena mati hatinya. Allah sangat mungkin mengeluarkan yang mukmin dari yang kafir, contohnya para sahabat, dan mengeluarkan yang kafir dari yang mukmin, contohnya orang-orang murtad. Firaun teh da tiluhurna mah mukmin, ya moal mungkin kafir. Nabi Adam tiluhurna mah. Dzalikumullah, itulah Allah, fa anna tufakun, kenapa kalian bisa dipalingkan, bisa dialihkan perhatian. Harusnya dengan melihat biji-bijian jadinya anak, jadinya ayam, semua tumbuh-tumbuhan yang hidup di dunia ini, semakin yakin bahwa ada kekuatan yang maha kuasa yang menghidupkan, yang menjadikan, itulah Allah. Orang tua hanya melahirkan, angger nu ngajadikeun mah Allah. Bahkan yang melahirkan pun yang mengeluarkannya adalah Allah. Can aya waktuna mah geus telat 2 minggu ge moal kaluar-luar. Meski belum keluar sesuai prediksi kesehatan atau kedokteran, kalau memang sudah harus keluar. Faliqul isbah, dia yang membelah
kemudian mengeluarkan cahaya terang, maksudnya membelah kegelapan malam, kemudian muncul cahaya terang. Nggak ada siapapun yang bisa melakukannya. Ya, Tuhan selain Allah, apalagi mereka tahu dari mana. Ini teh cenah oleh Brahma, mana dalilnya? Apakah mereka mengakuinya, menjelaskannya? Kan nggak ada. Yang menjelaskan yang begini-begini hanya Allah lewat wahyunya. Termasuk yang tersisa dalam Injil, dalam Torah, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu masih ada. Hanya agama wahyu yang mengajarkan begini. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia dari selain Allah, itu nggak ada yang menjelaskan begini. Maka dengan datangnya waktu subuh, siang, lalu kemudian wa ja'alal laila sakanan, datang lagi malam sebagai tempat istirahat. Ini yang menjadi penjelas kenapa kehidupan itu hanya ada di bumi, bahkan di kutub utara, kutub selatan pun nggak ada. Nggak ada di Mars, nggak ada di Venus, dan planet-planet lainnya, karena siang dan malam hanya ada di bumi yang stabil. Kalau di yang lain malam-malam terus, siang-siang terus, itu nggak bisa jadi kehidupan. Manusia butuh istirahat, dan istirahat itu di waktu malam. Makanya semua dokter menjelaskan kalau malam dipakai begadang itu sumber penyakit. Kecuali yang bangun di waktu sahur untuk qiyam, itu mah beda. Karena bagiannya kontemplasi ke hati, pencerahan, mencerahkan jiwa, mencerahkan otak. Tapi memang ngobrol, udut, cikopi, gaple, main game, ya, YouTube, itu semuanya sumber penyakit. Karena malam itu waktunya buat istirahat. Termasuk orang-orang yang bekerja di waktu malam, angger weda keur perem nya ti borang udang ti peuting sare, atau yang bekerja di waktu malam tetap peuting mah sare. Ya. Karyawan Bio Farma jaga malam, jaga mesin vaksin kan nggak boleh berhenti 24 jam. Tete cete asli teu tidur, cenah usan nggak bisa dilawan, tidur mah nya tidur. Ngan gantian gitu. Kamu jaga, saya tidur gitu. Anu di Rona gitu mal mungkin full. Tiap malam dia begadang, tetap harus ada tidurnya. Yang di Ciroyom dicaringin gitu, tetap fitrah ini nggak bisa dihilangkan, dan itu Allah yang mewujudkan seperti itu. Wasyamsa wal qamara husbana, matahari dan bulan jelas hitungannya sehingga dijadikan kalender tahun. Ada kalender matahari, ada kalender bulan. Khusus untuk bulan dijadikan penghitungan bulan, ya. Kalau tadi siang malam dijadikan penghitungan hari, lalu bulan dijadikan penghitungan bulan, dari mulai bulan sabit sampai bulan tidak ada. Nah, itu 1 bulan. Nanti ada bulan sabit lagi, bulan baru lagi gitu. Bayangkan kalau ini tidak teratur, tidak ada, manusia nggak ada standar hitungan. Ada standar hitungan itu berawal dari hari, bulan, tahun, berkembang. Penghitungan kadituna jadi duit, jadi komputer, jadi coding, jadi game, ya, jadi YouTube. Ya. Itu awalnya dari sini, dari siang malam, bulan, matahari, semuanya jelas hitungannya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah kuasa yang maha gagah, yang maha mengetahui. Wa huwa, dan dialah alladzi yang ja'ala menjadikan lakum bagi kalian an-nujum, bintang-bintang, litahtadu biha, agar kalian mendapatkan petunjuk dengan bintang itu, fi dzulumatil barri wal bahr, di kegelapan daratan dan lautan. Orang-orang dulu kalau berjalan, lakukan perjalanan di waktu malam, di waktu siang mau panas,
Jabang ada petunjuk, makanya kebanyakannya di waktu malam. Dan petunjuknya adalah bintang, petunjuk arah. Termasuk rasi bintang itu petunjuk musim. Ya, ini musim apa, lain petunjuk nasib. Petunjuk nasib mah doraka musyrik. Ya. Qad fassalnal ayat liqaumi ya'lamun. Sungguh kami telah merinci ayat-ayat ini untuk kaum yang tahu. Di semua yang ada di langit nggak ada yang sia-sia. Bintang buat apa? Bintang jelas ukurannya, matahari, bulan, semua siang malam jelas standarnya sehingga bisa dijadikan patokan untuk standar kehidupan manusia. Dan ini semuanya adalah ayat-ayat. Ayat itu bukti kekuasaan Allah. Bukan hanya ayat-ayat Al-Quran, tapi juga ada ayat-ayat di alam semesta yang semestinya menjadikan kita ya'lamun. Nah, ya'lamun hari ini dikembangkan melalui ilmu astronomi, ya, fisika, biologi. Wa huwallazi, dan dialah yang ansyakum, menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Ada juga min nafsi wahidah itu maknanya dari satu spesies atau genus yang sama, dari satu jenis yang sama. Sama manusia kan gak campur, nggak ada kayak di Marvel. Dunia Marvel kan nirariweuh aya kelinci bisa ngomong, ya. Aya macam-macam lah, makhluk-makhluk teu pararuguh. Semuanya kita ini satu jenis, nggak ada jenis yang lain kecuali jin. Jadi yang menyebut ada UFO nukarar itu wadul. Kalaupun ada meureun atuh di zaman baheula nya geus melanglang buana si Thor teh nya ti Asgard ka dunia gitu. Dongeng-dongeng bahwa ada makhluk hidup di luar sana. Nggak usah kita pikirkan. Fa mustaqarrun, lalu ada tempat menetapnya, wa mustauda, dan ada tempat penyimpanannya. Tempat menetapnya di rahim, wa mustauda, penyimpanannya juga demikian. Atau fa mustaqarrun itu tempat menetap di bumi, sebagaimana di ayat yang lain, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Kalau wa mustauda tinu wada, teh tempat berpisah. Kapan? Ya di bumi. Bumi itu tempat menetap. Jadi sesudah Allah ciptakan tempatnya mustaqarrun. Tapi dari bumi itu juga wa mustauda akan berpisah. Qad fassalnal ayat, sungguh kami telah merinci ayat-ayat ini liqaumi yafqahun, untuk kaum yang faham, yang mau merenung, mau memahami bahwa hidup itu diciptakan dan sementara dan nanti akan kembali kepada Allah. Wa huwallazi, dan dialah yang anzala minas samaa'i ma'a, menurunkan dari langit air hujan. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai', lalu kami mengeluarkan dengan sebab air hujan itu tumbuh-tumbuhan segala sesuatu. Nabat di sini mungkin juga ke hewan, mungkin juga ke manusia. Karena manusia dan hewan tidak mungkin bisa hidup kalau tidak ada makanan. Makanannya semuanya dari nabata kulli syai'. Makanya di ayat yang lain Allah menjelaskan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami menjadikan semua yang hidup itu dari air. Karena kita nggak mungkin hidup tanpa air. Dan air itu kuncinya air hujan yang Allah turunkan dan dijelaskan di ayat-ayat yang lain. Berawal dari angin, lalu turun hujan, lalu masuk ke tanah,
dari tanah kemudian naik lagi ke langit, ya. Was sama idzatir raja, raja teh balik kan, balik dari ke langit, kirimkan lagi. Mun ayeuna mah ibarat nama filter lah air hujan teh, ya. Bayangkan kalau air siga di balong nya kitu kotor kiruh, ya. Tapi kan terus muter itu jadi bersih. Nah, itu yang melakukan itu nggak ada siapapun dan nggak ada Tuhan manapun yang bisa mengakui itu kecuali Allah. Itu jadi bukti yen Allah teh Tuhan. Manusia nggak ada kuasa apapun. Turun hujan, air tanah pun nggak bakalan ada, sumur bakalan kering. Ya. Jadi adanya air tanah yang kita konsumsi itu dari air hujan. Kalau air hujannya nggak turun, nyemual ayat. Makanya di daerah-daerah yang kering, padang pasir, tetap air tanah itu terbatas. Atau air tanah di situ Aksan jeung di Lembang beda jeung di Ledeng. Daerah reet di Ledeng di Lembang di dieu mah jero karena memang daerah resapan airnya terbatas. Fa akhrajna minhu khadira, lalu kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu khadiron yang hijau-hijau, mau itu sayur-sayuran atau buah-buahan. Nukhriju minhu habban mutarakiba, kami mengeluarkan dari yang hijau-hijau itu biji-bijian yang saling bertumpuk. Kayak kurma, anggur, buah-buahan kan ngaharariji, ya, mangga semuanya bertumpuk. Wa minan nakhli, demikian juga dari pohon kurma mingtol iha, dari mayangnya, kinwanung daniyah, ada tangkai-tangkai yang dekat. Kurma mah teu kudu dialana bari naik menyeri atuh batangna ge, raheut. Jadi tinggal dipetik. Itu semuanya Allah yang menjadikan. Wa jannatin min a'nab, demikian juga kebun-kebun anggur. Wa zaitun, kebun-kebun zaitun, warumman, delima. Ini memang buah-buahan yang akrabnya di Arab. Anggur, zaitun, delima, ya, kurma. Mundu urang meureun salak, ya, rambutan, mangga. Mustabihan wa ghairu mutasabih, ada yang mirip dan ada yang tidak mirip, ya. Baik mirip pohonnya, mirip buah-buahannya, mirip rasanya, ada juga yang tidak mirip. Ini amis nih itu hasum, ya. Bentuk buah-buahnya juga ada yang tidak mirip, padahal sama. Rambutan-rambutan gini, ya, samangka-samangka gini. Kalau yang ini mah merah, yang itu mah kuning misalnya. Itu semuanya yang mewujudkan itu semua adalah Allah, bukan petani. Ungduru, lihatlah oleh kalian ila samarihi, ke buah-buahannya, idza asmaro, ketika dia berbuah, wayan dan matang. Ini perintah, ya, perintah itu wajib pada dasarnya. Meski sebetulnya perintah di sini nggak sampai wajib, tapi petunjuk. Kalaupun wajib, bukan berarti wajib jika sholat 5 waktu sampai 5 kali. Harus menyempatkan kita melihat bagaimana proses berbuah itu. Jadi wajib jalan-jalan ke farm teh namanya, ke setiap farm, ke tempat-tempat pertanian, ngajak barudak, ya, kita jamaah datang. Tapi da barudak resepna ke Pangandaran we ka laut. Jadi harus diagendakan atau kapan-kapan kita datang ke kebun, lihat, ya, mau itu sawah, padi atau apapun yang kelihatan berbuahnya sok bandungan. Dari mulai dia pentil, ya, benih, sampai berbuah, sampai matang. Eta sanu ngajadikeun. Nggak bisa kita katakan jadi dengan sendirinya. Sendirinya teh siapa? Tumbuh-tumbuhan, nya tumbuh-tumbuhan gitu teh kusaha.
Terus ujungnya buntu filosof itu, bingung. Filsafat itu berujung dengan kebingungan. Jadi siapa ini? Kalau kita nggak usah bingung karena yang menciptakannya sudah menjelaskan, menerangkan langsung. Tah kieu cenah ieu. Mun di Honda mah tah ieu mobil ieu teh kieu. Nah, da manehna nu nyieunna? Inna fi dzalikum, sesungguhnya dalam hal itu la ayatin, betul-betul jadi ayat bukti keberadaan Allah di qaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Ini semuanya menuntut kita untuk bertauhid kepada Allah, dan nanti ayat-ayat berikutnya ini mengkritik orang-orang musyrik khususnya dalam bab sesajen yang di semua peradaban termasuk di Sunda aya aneh yang menciptakan Allah kok susuguh kepada selain Allah. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.